Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Dan selama dulu apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan dari hadis ketiga. Judulnya adalah Rukun Islam. Nah, saya ceritakan dulu ya sejarahnya gitu, mengapa hadis ini bisa ada. Jadi hadis ini tuh disampaikan oleh anaknya dari Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, ia pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini itu menyampaikan bahwa uh, rukun Islam itu ada 5. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah syahadat. Nah, syahadat itu yang dari persaksian tadi, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dua kalimat syahadat itu harus diucapkan secara lisan gitu. Nah, tidak hanya diucapkan secara lisan, dua kalimat ini itu harus dibenarkan oleh hati kita gitu. Jadi nggak cuma diucapkan, tapi hati kita juga meyakini atas ucapan tadi, bahwa kita tuh bersaksi, kita menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah gitu. Jadi nggak cuma di lisan, tapi di hati juga membenarkan kalimat tadi. Itu adalah syahadat gitu. Nah, lalu rukun yang kedua adalah sholat. Nah, sholat di sini yang wajib itu ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu. Total rakaatnya ada 17. Nah, itu yang wajib. Di luar yang 5 waktu tadi, itu masuknya sunnah. Kayak misalnya sholat duha gitu kan. Sholat duha tuh berada di antara ketika matahari itu udah terbit, ya, udah apa ya, setinggi ya, terbit setinggi tombak sampai sebelum zuhur, itu kan waktu duha. Atau enggak mungkin sholat malam gitu, atau enggak kalau ditambah lagi ya, kalau sholat sunnah tuh kayak sholat sebelum ataupun setelah sholat wajib, itu juga termasuknya sholat sunnah gitu. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Jadi yang wajibnya itu yang 5 waktu tadi. Terus di hadis ini juga itu spesifik, katanya adalah mendirikan, bukan mengerjakan. Jadi yang dimaksud ya mendirikan sholat itu berbeda dengan hanya mengerjakan sholat gitu. Kayak kita misalnya ngebuat bangunan dah. Jadi misalnya ngebuat bangunan, mendirikan gitu, kayak mendirikan tiang gitu. Karena sholat adalah tiang agama gitu kan. Berarti tiang itu harus didirikan gitu. Kalau mengerjakan doang itu berarti kan nggak apa ya, hanya mengerjakan, hanya apa ya, nggak ada keseriusannya gitu, hanya ya sekedar mengerjakan, yang penting masuk rukunnya, dikerjakan semua gitu kan, tapi tidak mendapat manfaat gitu dari apa yang kita kerjakan. Jadi yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu berarti kita harus bisa memenuhi syarat dan rukunnya dari yang sholat tadi. Terus kita kalau bisa tuh berusaha tepat waktu gitu, ketika waktunya udah masuk kita segera melaksanakan sholat. Dan ketika melaksanakan sholat tersebut kita juga harus khusyuk gitu saat mengerjakannya. Jadi kayak benar-benar serius gitu. Ketika kita kayak kita mau ketemu sama orang apa ya, yang kayak orang besar aja, kita harus ini kan kayak bersiap-siap gitu kan, harus tampil dengan maksimal lah. Nah, ini kita mau ketemu dengan sang pencipta, kita harus benar-benar serius gitu saat mengerjakan sholat ini gitu. Jadi jangan main-main, jangan sekedar yang penting sholat gitu, penting sholat, yang penting baca al-fatihah terus terakhirnya diakhiri dengan salam gitu. Jangan sampai seperti itu ya, karena kita harus ingat gitu kalau sholat itu benar-benar adalah tiang dari agama. Jadi kalau tiang agama itu kan berarti menopang dari sebuah bangunan. Kalau misalnya tiangnya aja nggak kuat, itu maka kemungkinan bangunannya akan runtuh atau ya mudah apa ya, dihancurkan gitu. Maka kalau mau membangun sesuatu, tiang itu harus kuat dulu. Kalau tiangnya sudah kuat, maka bangunan yang di atasnya itu akan lebih mudah dibangun dan dipertahankan gitu, akan lebih
bisa bertahan lah dari suatu bencana ataupun suatu kejadian lah yang menggoda misalnya kan. Nah, terus kita harus ingat lagi bahwa sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisap ya di hari akhir. Jadi sholat ini yang menentukan apakah amal kita itu baik atau buruk. Ketika sholat itu bisa dinilai misalnya baik, maka amal selanjutnya itu bisa dinilai baik juga gitu. Kalau misalnya sholatnya buruk, maka amal setelahnya itu bisa menjadi buruk juga. Jadi sholat itu kayak penentu awal dari penilaiannya gitu. Kalau awalnya udah baik, maka kemungkinan yang setelahnya itu bisa baik-baik juga. Tapi kalau misalnya di awalnya sudah buruk, maka kemungkinan amal-amal yang dihisap setelah sholat itu menjadi buruk juga. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan ibadah sholat ini. Terus kita bisa mengetahui bahwa sholat itu adalah pembeda kita dari orang-orang yang kafir gitu. Jadi yang beda kita orang Islam dan orang kafir itu adalah sholat gitu. Kalau misalnya orang Islam yang nggak mau sholat itu sama aja kayak orang kafir, orang yang nggak percaya sama Tuhan kan gitu. Nah itu tentang rukun Islam yang sholat ya. Lalu yang ketiga di sini disebutkan tentang zakat. Jadi zakat itu adalah ketika kita mengeluarkan sejumlah harta kita gitu dalam jumlah yang sudah ditentukan itu kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat gitu. Jadi kita tuh harus ngeluarin sejumlah harta kita yang kita punya ya kepada orang yang berhak lah, simpelnya seperti itu. Jadi yang kita ketahui mungkin zakat itu ada dua ya, yang wajib sama zakat yang kekayaan. Yang wajib itu zakat fitrah, itu dilakukan saat bulan puasa ya. Jadi setiap muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau misalnya yang mampu ya, bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya berarti nggak bisa ngeluarin ya, karena uangnya aja nggak ada, gimana mau berzakat kalau uangnya nggak ada kan. Kalau ke zakat fitrah kan wajib ya. Terus ada yang namanya zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat kayak zakat kekayaan lah. Kalau misalnya ada harta berlebih, zakat mal ini harus dibayarkan. Misalnya kita punya emas nih dalam berat tertentu, ketika sudah melebihi berat, maka zakat itu bisa diterapkan. Atau kalau misalnya kayak ada pertanian atau peternakan, misalnya hasil dari itu persentasenya itu ada, nanti bisa dihitung gitu. Yang itu ada zakatnya juga. Jadi kayak zakat kekayaan berlebih lah. Kalau misalnya ada kelebihan harta, maka zakat mal itu bisa diterapkan. Gitu. Lalu yang setelahnya disebutkan di hadis ini adalah haji dulu sebelum puasa. Jadi yang keempat itu haji. Nah, haji itu adalah ibadah khusus di bulan Zulhijjah. Jadi ketika kita mengunjungi Baitullah atau rumah Allah di Mekah sana, sebagai kiblat kita ya. Gitu. Jadi ibadah ini atau rukun ini ya, itu adalah wajib bagi yang mampu untuk melakukannya. Yang mampu itu mampu secara fisik dan finansial tentunya. Jadi kan butuh harta lah. Kalau misalnya hartanya nggak cukup, maka jangan dipaksakan. Misalnya kayak, oh kita mau haji nih, tapi karena kita nggak punya uang, kita ngutang gitu kan. Kalau udah ngutang, nanti kita malah nggak fokus ketika kita melaksanakan haji misalnya. Jadi kayak kita haji, misalnya kita berangkat haji dengan hutang gitu. Nah, ketika kita melaksanakan haji, kita bukannya fokus ke ibadah hajinya, tapi kita malah mikir utangnya gimana ketika sudah melaksanakan ibadah haji gitu. Bukannya fokus ibadah, malah fokus ke hutangnya gitu. Jadi harus kalau bisa mampu dulu. Ketika sudah mampu kan, ini adalah harta berlebih. Ketika harta ini digunakan untuk di jalan Allah, maka yang muncul adalah ketenangan dari diri kita. Jadi karena kita sudah mengorbankan harta kita untuk di jalan Allah gitu ya, maka kita kan merasa ketenangan gitu. Ibadahnya enak di sana, saat menjalankan ibadah haji itu juga nggak ada hambatan pikiran lah, karena kan itu bukan beban lagi, itu kayak udah dapat kesempatan. Nah ketika kesempatan itu tiba, kita bisa ambil, maka itu kayak suatu nikmat tertentu lah gitu. Bukannya ya, jadi suatu kenikmatan tersendiri lah bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Secara finansial ya, fisik itu juga harus bisa ini ya, menentukan. Karena kan ada ibadah haji itu nggak
cuma diam di tempat, dia ada misalnya kayak lari-lari kecil, terus ketika mengitari Ka'bah juga harus bisa gitu kan. Ketika kalau fisiknya nggak mampu, maka ya pada akhirnya nantinya mah ini ya kayak menyusahkan orang lain, atau ya jadi hambatan bagi diri kita juga gitu kan. Banyak yang memaksakan, jadinya bukannya fokus ke ibadah malah menyusahkan orang lain gitu. Jangan seperti itu juga. Jadi kalau misalnya benar nggak mampu secara fisik ataupun finansial, jangan dipaksakan, karena perintahnya adalah bagi yang mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Kayak sungguhnya agama itu mudah, makanya jangan dipersulit dengan ketika kita memaksakan diri gitu. Tuh. Jadi kalau udah dipermudah jangan dipersulit lah. Lalu rukun Islam selanjutnya adalah yang kelima itu puasa ya di hadis ini gitu. Kalau di hadis lain mungkin ada yang puasa dulu baru haji. Nah kalau misalnya di hadis ini ya haji dulu baru puasa. Nah kita bahas tentang puasa. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah tentang kayak menahan diri dari kita makan ataupun minum, terus sama menahan hawa nafsu kita. Kayak misalnya berhubungan suami istri gitu, kita tahan dulu gitu saat puasa, atau saat kita nggak ngejak orang lain atau merendahkan orang lain gitu. Kita kurangi hawa nafsu kita, kayak untuk menambah dosa tuh kita kurangin lah gitu. Jangan sampai kita membuat dosa saat melaksanakan puasa ini. Kita tahan semua nafsu kita saat melaksanakan ibadah ini. Nah, pelaksanaannya dari puasa itu adalah dari terbitnya fajar gitu ya, dari waktu subuh sampai matahari itu terbenam, sampai waktu maghrib lah waktunya seperti itu. Jadi dari awal subuh sampai maghrib. Nah itu waktu pelaksanaannya. Jadi kita tahan semua tuh, kayak makan, minum, sama hawa nafsu kita. Nah puasa yang wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan itu juga boleh puasa, misalnya puasa hari Senin, Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, itu boleh juga. Tapi itu nanti dinilainya adalah puasa sunnah gitu. Jadi boleh dilakukan, boleh enggak kalau sunnah. Tapi kalau wajib itu harus dilakukan bagi yang ini ya, bagi yang mampu. Nah, lalu kita masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, rukun Islam itu wajib untuk dilakukan, khususnya ini ya, yang poin yang ini ya, yang pertama yang syahadat sama yang sholat gitu. Kenapa saya menekankan syahadat dan sholat? Karena rukun ini itu yang paling mudah dan ya setidaknya fleksibel lah untuk dilakukan. Jadi syahadat itu kan dilakukan dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi sesimpel itu, dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kita udah masuk Islam gitu. Yang pertama itu syahadat kan. Dan kalau misalnya ibadah selanjutnya ya kan, setelah syahadat itu adalah sholat. Nah, kenapa sholat itu juga penting untuk dilakukan gitu ya? Karena sholat itu adalah ibadah yang paling fleksibel gitu di antara ibadah lainnya. Jadi sholat itu bisa dilakukan berdiri jika mampu. Kalau misalnya kaki kita sakit atau yang nggak bisa berdiri, maka sholat itu boleh dilakukan dengan posisi duduk. Kalau misalnya duduk juga nggak mampu, bahkan bisa dilakukan dengan posisi berbaring atau ya tiduran gitu. Jadi di berbagai posisi itu boleh dilakukan ketika kita nggak mampu berdiri misalnya kan. Misalnya kakinya sakit atau ada kekurangan atau ya apa ya, kurangan fisik, itu juga boleh dilakukan gitu. Ya kalau misalnya nggak mampu ya kita harus bisa melakukan di posisi yang kita bisa gitu, walaupun hanya dengan berbaring gitu kan. Nah untuk bersucinya juga itu dimudahkan. Jadi kan kalau misalnya sebelum sholat itu kita harus berwudu kan, kita harus bersuci dulu, menghilangkan hadas kecil. Nah kalau misalnya nggak ada air nih ya, kayak dulu kan di zaman Rasul itu kan hidupnya itu kan di gurun ya, dimana air itu sangat sulit untuk ditemukan. Maka air ini bukan menjadi penghalang, malah kayak boleh dilakukan dengan cara lain. Cara lainnya itu adalah dengan bertayamum. Jadi kita dengan mencari debu yang suci, lalu kita cukup dengan debu tadi itu menyucikan diri, lalu melaksanakan sholat. Jadi opsinya banyak, kayak misalnya sholat kalau dari pelaksanaannya itu nggak cuma dari berdiri, duduk bisa, bahkan berbaring. Terus kalau misalnya dari cara bersucinya itu nggak ada air, misalnya air sangat susah dicari,
maka bisa dilakukan dengan tayamum atau dengan debu gitu. Kalau debu kan mungkin sekali tempat ada kali ya debu suci itu ya di sekitar kita gitu. Jadi itu udah sangat-sangat dimudahkan. Maka kalau bisa jangan sampai kita meninggalkan tadi ya yang rukun tadi gitu. Karena itu paling fleksibel dan paling mudah untuk dilakukan. Tapi kita perlu ingat juga ya karena ada pengecualian saat kita tidak bisa melaksanakan rukun-rukun tadi gitu. Kayak misalnya ada berapa alasan ya, kayak misalnya haji tadi kalau misalnya kita gak mampu secara fisik ataupun finansial, itu boleh tidak dilakukan daripada dipaksakan jadi sulit, malah nanti kitanya jadi susah juga kan. Terus misalnya kalau zakat zakat itu boleh dilakukan apabila kita tidak mampu gitu, kita orang miskin nih, orang miskin gak mampu untuk membayar zakat kan, makan aja susah, mungkin dia nggak bisa makan selama sehari atau nggak 2 hari gitu kan, ya pasti nggak apa ya, tidak eh, diwajibkan untuk membayar zakat. Ya uangnya aja untuk membayar zakat aja nggak ada, malah dia menjadi syarat gitu kan, syarat orang yang bisa menerima zakat, karena zakat itu kan diperuntukkan ya untuk orang-orang yang tidak mampu kayak orang-orang miskin gitu. Maka itu zakat tadi untuk ke situ disalurkan pada orang-orang yang berhak gitu. Yang berhak itu termasuk orang yang tadi yang nggak mampu tadi gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus masalah puasa juga sebenarnya bisa diganti juga. Kayak misalnya udah tua nih ya atau sakit-sakitan. Jadi kita tuh nggak bisa puasa lagi. Itu boleh digantikan dengan fidyah. Jadi kita membayar apa ya, kayak takaran tentu lah, kita kayak mengenyangkan uh, orang miskin yang apa ya, kelaparan, jadi ada takarannya gitu. Jadi dengan bayar fidyah itu bisa menggantikan puasa wajib yang ditinggalkan seperti itu. Jadi walaupun ya rukun Islam itu wajib dilakukan, apabila ada kendala itu ada pengecualian gitu, tapi harus setidaknya harus bisa diganti itu. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ketiga dari buku Arba'in Nawawi. Jadi sebelum saya iri, saya menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.